Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah. Para pencinta kebenaran dimanapun Anda berada, para pejuang dan laskar pembela Wali Songo yang saya cintai, bertemu kembali dengan channel PWILS Mekar. Nampaknya badai polemik nasab Bali belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan terkesan semakin ganas akhir-akhir ini. Ibarat sebuah pesawat. Pesawat Bali ini sekarang sedang turbulensi, dihadang oleh badai yang cukup besar. Pertanyaannya adalah, mampukah kapal Bali ini melewati badai polemik nasab sehingga mampu landing dengan halus atau sebaliknya hancur berkeping-keping, tidak tersisa. Tidak ada habisnya sebenarnya membicarakan klan Balwi di Indonesia, termasuk sejarahnya, kiprahnya, juga aksi-aksi yang masih mempertahankan aroma kolonialis. Ya, semacam penjajahan spiritual. Banyak hal yang membuat mereka semakin meragukan sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dari sisi perilakunya, di luar persoalan buku nasab atau manuskrip yang telah membuktikan bahwa dari perilaku sehari-hari saja, dari perilaku individu ataupun kelompok, kebohongan, provokasi, penghinaan, pemalsuan mata, pembelokan sejarah bangsa, dan balawisasi para pahlawan, itu sebenarnya cukup untuk menuju satu kesimpulan bahwa memang klan ini sangat meragukan untuk diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Lebih jauh bisa kita bandingkan dengan keluarga-keluarga yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW yang ada di Timur Tengah. Di negara mereka, asal mereka, misalnya di Yaman, ada suku Al-Razi Toba-Toba yang bermadhab Zaidiyah. Mereka tidak seperti Ba'alwi. Mereka telah terkonfirmasi secara kitab nasab dan manuskrip. Tetapi mereka tetap memenuhi tuntutan untuk uji tes DNA. Di Hijaz ada Bani Hashimi dan Bani Sulaimani. Walaupun Bani Hashimi kemudian pindah ke Jordan dan menjadi raja-raja penguasa di Jordan saat ini, mereka semua terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dan juga telah melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa mereka betul-betul keluarga Rasulullah SAW. Kalau kita telusuri banyak lagi keluarga-keluarga Rasulullah SAW, keluarga-keluarga yang mengaku keturunan Rasulullah seperti keluarga Bani Qatadah, Bani Gharaban, dan Bani Farahidi di Mesir juga telah terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah berdasarkan kitab nasab, manuskrip, dan juga tes DNA. Sebenarnya kalau mau berbicara tentang kebenaran, bukan karena arogansi, bukan karena takut untuk diketahui belangnya, cukup mudah sebenarnya. Kalaupun kitab misalnya tidak bisa mengkonfirmasi klan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi, ya lakukan tes DNA. Karena kalau mereka terbukti J1 misalnya, maka saya kira masyarakat sudah pasti akan lebih banyak mempercayai daripada tidak mempercayai. Nah, ini sudah kitab nasab tidak mengkonfirmasi, kemudian manuskrip tidak mengkonfirmasi, bahkan mereka juga menolak untuk melakukan tes DNA. Walaupun awalnya imam besar mereka
sangat mendukung tes DNA. Tapi tujuannya itu yang sangat picik. Mereka mengajukan tes DNA hanya untuk menguji orang-orang yang mengklaim sebagai Habib. Yang disinyalir adalah Habib palsu. Tapi ketika gilirannya menyangkut keaslian dirinya, tiba-tiba tes DNA diharamkan oleh mantunya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? Ada DNA. La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmal wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sehatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini kan aneh. Jadi suatu dagelan nasab yang sangat menggelikan disajikan di tengah publik dan mereka tanpa malu-malu melakukan itu. Di tengah polemik ini bahkan mereka tidak segan-segan melakukan intimidasi kepada umat Islam dengan mengatakan bahwa mereka yang tidak mengakui klan Ba'lu sebagai dzurriyyah Nabi adalah orang yang bisa dipastikan mati dalam keadaan su'ul khotimah, bahkan diancam tidak akan mendapatkan syafaat. Ini dagelan macam apa? Ini murahan sekali. Padahal dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu konon katanya memiliki ciri-ciri yang sangat tawadhu. Mereka suka menghindari popularitas. Mereka tidak suka dengan popularitas. Kenapa? Karena popularitas itu mengundang umat Islam untuk memperlakukan mereka secara istimewa. Klan Ba'alawi itu kan sebaliknya. Malah mereka mencari, menuntut perlakuan istimewa dari umat Islam. Kalau tidak diperlakukan istimewa, mereka marah dan tersinggung, lalu kemudian mengancam sana sini akan mendapatkan bala, mendapatkan bencana, kemudian mati su'ul khotimah dan tidak mendapatkan syafaat. Kemudian biasanya asli itu mereka lebih suka menyesali jangan-jangan darah dan daging yang mereka wariskan dari Rasulullah SAW tidak membawa akhlak yang sempurna seperti datuk mereka Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap harinya diisi dengan tangisan dan istighfar yang tidak henti-henti. Bukan justru merayakan dan membangga-banggakan bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW seperti yang ditunjukkan oleh para habaib, para pemain lawak di pentas nasab di Nusantara. Kalau kita lebih dalam misalnya mengkaji sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan oleh Ibnul Futhi di dalam kitab Majmu'atul Adab. Beliau mengatakan ra'aitu nasabahu muttasilan bil Hasan bin Ali bin Abi Thalib walakin Syekh Muhyiddin lam yakun ya'taddu bihi wa kana yamna'u auladahu
min at-talaffuz bihi. Nah, ini luar biasa tawaduknya beliau. Beliau sudah nyata-nyata tahu sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon adalah dzurriyyah ke-13 dari Rasulullah, dari garis bapak dan sekaligus garis ibu, min jihatil ab dan min jihatil Tetapi beliau sama sekali tidak mempedulikan status nasab ini. Seolah-olah itu tidak penting. Kemudian tidak hanya menganggap tidak penting, beliau juga melarang keras putra-putrinya dan semua keturunannya untuk membicarakan yamna'u auladahu minat talaffuz. Jangankan membicarakan, menyebut saja mereka dilarang. Saking tawaduknya mereka agar tidak dikenal oleh khalayak. Sehingga dengan demikian beliau tidak mendapatkan privilege. Beliau tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Satu kasus lagi dalam hidup beliau ketika beliau masih remaja dan masih suatu saat beliau pernah melamar untuk menjadi mahasiswa di madrasah bersama dengan Universitas Nizamiyah, suatu universitas yang sangat bergengsi pada masanya, yang dipimpin oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Tapi sayangnya beliau ditolak. Tidak diterima sebagai mahasiswa karena konon kata ulama beliau menganut madhab yang tidak sama dengan madhab Madrasah Nizamiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani bermadhab Hanabilah, sementara Madrasah Nizamiyah dan mayoritas pimpinannya berafiliasi kepada madhab Syafi'iyah. Beliau menerima kenyataan itu tanpa marah-marah, tanpa mencak-mencak, tanpa ngancam-ngancam, dan mengumbar nasabnya. Bayangkan ini kalau terjadi kepada Rizik dan Bahar. Demikianlah perbedaan antara zuriyah Nabi yang asli dengan zuriyah Nabi yang palsu. Zuriyah Nabi yang asli sangat tawadu dan tidak suka dengan popularitas, apalagi mengharapkan pelayanan yang istimewa dari umat Islam. Sementara zuriyah Nabi yang palsu, sebaliknya, mereka arogan, sombong, dan tersinggung jika tidak mendapatkan penghormatan dari umat Islam. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.